Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu mencapai miliaran rupiah untuk memproduksi film Jendela Seribu Sungai yang disutradarai Jay Sukmo. Film yang diproduseri Avena Subli yang mengangkat tema budaya Banjar ini diharapkan nantinya bisa mendongkrak perekonomian pariwisata. Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah mencapai miliaran rupiah untuk memproduksi film Jendela Seribu Sungai yang disutradarai Jay Sukmo. Film yang diprosuderi Avena Subli yang mengangkat tema budaya Banjar ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Prima TV besokan Minggu 13 November 2022 medahkan dari film Jendela Seribu Sungai ini banyak pesan moral dan edukasi yang disampaikan. Perampian di dalam film sendiri gimana? Ya, ini ada scan Aryan yang bertemu dengan wali kota Banjarmasin. Ini kan ada figur lain mungkin jadi wali kota, jadi wali kota aslinya yang disuruh memainkan peran ini, dan ya mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi teman-teman para pelaku ekonomi kreatif, para videografi, ya sinematografi. Apalagi ini kan baru pertama kali kita membuat film tentang kota Banjarmasin. Judulnya Jendela Seribu Sungai, yang bercerita tentang dua lokasi yang sangat menarik di Kalimantan Selatan, yaitu Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, dan juga di daerah Pegunungan Meratus, khususnya di kawasan Loksado. Mereka berharap dari film ini nanti bisa diangkatlah potensi wisata dan lain sebagainya. Tentu detailnya pasti nanti pas filmnya sudah jadi. Pesan edukasinya apa yang Banyak yang mau diangkat sebetulnya. Tapi kita fokus pada bagaimana generasi penerus kita, anak-anak sekolah yang punya bakat, yang terpendam, seperti kemampuan mereka dari aspek seni budaya. Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Banjarmasin Iwan Fitriadi memedahkan rencana pembuatan film ini sudah ada sejak tahun 2016 lalu, namun baru bisa terrealisasi tahun 2022 ini. Menurut Iwan Fitriadi, pembuatan film ini sebenarnya sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE karena menggunakan dana APBD. Tujuan film ini, ujar Iwan Fitriadi, adalah sebagai upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam peningkatan dan pengembangan pariwisata di Kota Seribu Sungai agar semakin dikenal. Pembuatan film ini sesungguhnya sudah sangat lama direncanakan. Teman-teman tadi kalau sempat mendengar, bahkan ide awalnya itu sekitar tahun 2016. Nah, sekitar tahun 2016, kemudian di tahun-tahun itu pun juga dimulai dengan pembuatan novelnya lah, jelas itu sudah. Dan sampai hari ini novel itu sudah judulnya sama, Jendela Seribu Sungai. Itu sudah 2 kali cetak, jadi 2 kali cetak itu berapa ribu tuh? 5.000 lebih. Nah, sekitar 5.000 lebih. Artinya apa? Kalaupun ada istilahnya teman-teman atau masyarakat yang seperti agak mendadak, sebenarnya tidak. Sudah sangat lama direncanakan. Sementara itu, film yang melibatkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sebagai pemain ini mengambil 90% titik lokasinya di Banjarmasin, sedangkan sisanya di Kandangan dan Loksado. Film garapan Radepa Studio ini melibatkan pula sejumlah artis nangkai Matias Mucus, Bima Sena, Agla Artalidia, Ajil Dito, Ola Ramlan, dan Bopak Costello.